mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang budaya positif. Kira-kira ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu budaya yang mencerminkan nilai-nilai positif yang ada di sekolah maupun di kelas. Hal ini mulai dari apa? Yang pertama ada disiplin, tapi disiplinnya disiplin positif. Disiplin yang sifatnya tidak menghukum kamu, tapi disiplin yang membuat kamu sadar bahwa kamu melakukan kesalahan dan berubah sesuai dengan motivasi yang ada pada diri kamu. Kemudian yang kedua ada namanya keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas, baru ada kebutuhan dasar manusia, yang terakhir segitiga retribusi. Next. Ya, untuk kesepakatan kelas pada ketika Bapak menyampaikan materi, diharapkan supaya tidak bermain HP dan HP di silent dulu. Next. Kemudian agenda pertemuan pada pagi hari ini ada pembukaan, eksplorasi konsep, penugasan dan penutup. Ini kita abaikan. Lanjut. Kemudian Bapak jelaskan mengenai budaya positif atau ekosistem positif. Ya, Bapak ambil pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ini adalah Bapak Pendidikan Nasional, yaitu dengan hidup tumbuh-tumbuhan dengan seorang petani. Ya, untuk kamu di sekolah itu diibaratkan sebagai tanaman, Bapak adalah sebagai petaninya. Jadi sebagai seorang petani wajib memelihara tanamannya. Biarlah dipupuk, disiami supaya hasilnya nanti apa? Maksimal. Ya, kita lewatkan. Kemudian konsep, ya, ada perubahan paradigma stimulus, respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua arti disiplin, dan tiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Baik, kita bahas satu persatu. Ya, nah ini kita ambil contoh. Silakan kepalkan tangan Anda dulu. Ya. Silakan kepalkan, kemudian ada A dan B, Anda dan teman Anda satu bangku. Kemudian sobek secara kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba lakukan dulu. Ambil kertas. Ya, sobek. Genggam ya, baru genggam. Tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kamu dulu. Tulis di kertas itu. Benda yang sangat berharga bagi diri kamu apa? HP kah? Boleh. Dompet kah? Ini pasti. Silakan. Tuliskan apa saja benda yang paling berharga. Dompet kah? HP ini biasanya. Ya. Silakan. Ya. Baru genggam. Sudah digenggam. Ya. Coba teman Anda B mau mengambil benda itu dari tangan Anda kira-kira. Mau merebutnya juga. Mau merebut, mau diambil gitu. Bisa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Kita pasti mempertahankan apa? Keyakinan kita. Itu yang namanya apa? Keyakinan kelas. Keyakinan. Ya, lanjut. Ya. Baru ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi guru yang selama ini dilakukan. Bapak melakukan kontrol terhadap diri kamu. Seperti tadi, memegang itu. Kan kamu lakukan apa? Apa yang menjadi apa? Ini kamu susah
pertama. Ya, lanjut. Ya, kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jadi seperti tadi. Nah, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita mengubah orang sesuai pandangan kita. Kira-kira sulit nggak? Sulit. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha paham terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau kamu melanggar disiplin misalnya, perilaku burukmu dianggap sebagai sesuatu yang salah. Jadi sifatnya apa? Menghakimi. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun kamu salah pasti ada tujuan. Mungkin ingin apa? Mencari perhatian. Ingin apa lagi? Diperhatikan. Ingin lagi apa? Ingin terkenal, banyak tujuannya. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Nah, mungkin orang lain, kita pegang, mau kita ambil, nggak bisa. Lalu yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang bisa mengontrol orang lain siapa? Diri sendiri. Iya, maunya seperti itu. Jangan orang lain yang mengontrol diri, tapi diri kita yang mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kalau di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pemaksaan. Kalau bujukan gagal. Kalau di teori kontrol tidak, saling kerjasama. Guru tidak memaksa murid. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, kalau di teori kontrol model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Ya, namanya apa? Win-win solution. Ya, 50-50. Tidak ada kalah dan menang, tapi yang ada menang. Next. Ya, disiplin. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Artinya bahwa dalam penerapan disiplin seharusnya kamu belajar memahami apa yang dilakukan. Ya. Nah, kemudian makna lain dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, Sokrates dan Plato. Ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya apa? Kalau dipaksakan disiplin pada kamu, pasti melanggar. Tidak apa lagi? Tidak patuh. Tidak apa lagi? Tidak taat. Tidak nyaman kan? Karena pasti dihukum. Misalnya terlambat, apa hukumannya? Di kamar mandi. Mandi, nyapu. Ya, padahal bukan tugas kamu. Seharusnya kalau dia mau di teori kontrol harus apa? Yang terlambat bisa berubah dari dalam dirinya, kemudian menyadari apa? Kesalahan. Ya, next. Ya, ini teori motivasi perilaku manusia. Kalau dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya motivasi eksternal, motivasi dari luar, takut, ya kan? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ada kecenderungan apa? Rasa khawatir dan takut. Maka masih motivasi dari luar. Seharusnya yang mana? Ini. Ya, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan secara kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau kamu terlambat, kira-kira menjadi apa nanti? Hah? Ini. Menjadi seperti apa bila saya melakukannya? Kalau selalu terlambat tiap hari apa? Iya, tidak jadi orang. Pasti nanti mau melamar kerja, mau nikah, jadi harus ada motivasi internal dari diri kita bahwa terlambat itu apa?
perbuatan yang tidak harus tepat waktu. Lanjut. Ya. Baru merdeka. Ya. Merdeka ini artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Merdeka itu bukan berarti bebas. Selama ini kan kita merdeka, bebas tidak. Ada aturan yang harus kita sepakati, tapi berasal dari diri kita sendiri. Lanjut. Ya. Ada budaya positif, lingkungan yang positif. Tadi kegiatan literasi ya. Ya itu positif, budaya salah. Ya. Doa sebelum belajar itu termasuk budaya positif. Lalu apa lagi? Mengambil sampah. Ya, buang sampahnya tanpa disuruh. Baru keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti yang kita pernah buat ya, tapi bukan peraturan ya. Tapi hasil kesepakatan kelas ini siapa yang membuat? Kita semua. Bukan Bapak. Kalau Bapak yang membuat namanya apa? Peraturan. Beda ya. Baru kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas yang sudah ada disepakati dengan rekan kita satu kelas, namanya jadi kesepakatan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi ini ada kalimat tanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kemarin waktu COVID. Mengapa kita memiliki peraturan secara tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi kalau ini apa? Peraturan atau keyakinan? Iya. Mengapa pakai helm? Ya. Mengapa pakai masker? Mengapa menjaga jarak? Ya, supaya tidak tertular. Kenapa datang tepat waktu? Kenapa datang tepat waktu? Kenapa datang tepat waktu? Kenapa datang tepat waktu? Karena tidak disiplin. Iya, supaya disiplin. Ini masih terkait dengan iya, disiplin dan masih peraturan, bukan keyakinan kelas. Ya lanjut. Nah, ini ada kesepakatan kelas ya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Bukan ada kalimat apa? Dilarang terlambat. Tapi berupa apa? Kalimat pernyataan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Beda dengan dilarang terlambat. Baru menjaga kebersihan sekolah. Bukan? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau peraturan apa? Iya, wajib berdoa. Kan ini enggak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Ada dilarang menggunakan HP kan gitu kan, memperhatikan guru. Tapi ini kalimat kesepakatan kelasnya apa? Aktif dalam pembelajaran. Kemudian tertib dalam kelas, tertib dalam bukan apa? Iya, harus memperhatikan guru dan lain sebagainya. Nah ini ya. Baru kesepakatan kelas yang lain apa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lupa apa dia? Pernyataan. Ya, lanjut. Ya. Ini kita lewatkan. Ya, ini. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Di sana selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa? Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Yang mana dia? Yang kita bahas tadi. Sama. Tertib, disiplin, kan gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Buka apa ya? Slide berikutnya. Nah ini ya, tanggung jawab kan gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya
Baca peraturan, mana keyakinan kelas. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Ya. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Ya. Terus Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain, kesabaran. ya. Terus Peraturan yaitu gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. ya, lanjut. Peraturan jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Keyakinan kelas yaitu keselamatan dan keamanan. Iya. Ada perbedaannya? Ada kan? Mana lebih simpel? Keyakinan kelas. Iya. Ada kalimat larangan di sini? Tidak ada. Iya, dia secara umum. Baik, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini kalau ada hukuman, biasanya kan apa? Kadang-kadang ada penghargaannya. Ya, dampaknya apa? Dampaknya apa? Ini dampak. Ada pengaruh jangka pendekatan jangka panjang, penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Misalnya gini, siapa tadi yang tampil dalam literasi? Siapa yang maju? Gak siap. Dampil gimana? Nah ini tidak efektif, bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan. Kira-kira yang lain gimana? Kalau yang sertifikasi menimbulkan apa? Iya, iri. Motivasi dia untuk maju terakhir apa? Hanya hukuman. Lanjut. Ya, tindakan guru. Ya, coba baca lagi. Klik supaya muncul apa hukumannya. Nah, ya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi dan terlambat sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Ya, hukuman. Tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Tindakan guru murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Ya. Tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah diperhatikan. Hukuman atau sanksi? Sanksi atau konsekuensi? Tindakan guru membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau sanksi? Sanksi atau konsekuensi? Tindakan guru murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau sanksi? Sanksi atau konsekuensi? Tahu bedanya kan? Mana hukuman, sanksi, konsekuensi atau segitiga konstitusi ya. Siswa sadar untuk berubah secara eksternal dari dalam dirinya. Lanjut. Nah ini. Ya. Ini. Apa? Perbedaan hukum dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sanksi atau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak memiliki kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Sanksi atau konsekuensi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sanksi atau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk memahami peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan kelas, dibuat tidak nyaman, diasingkan, kekurangan atau buruk. Ya, mana yang tidak nyaman? Hukuman atau sanksi? Hukuman ya. Sanksi? Kira-kira nyaman guys? Sama ya? Iya, yang benar yang mana? Sanksi. Dua yang ada yang benar. Yang benar itu apa? Tadi
segitiga restitusi. Konsep menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya. Lanjut. Ya, ini ada 5 posisi kontrol ya. Silakan dilihat. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi gurumu di mana? Ya, apakah gurumu jadi penghukum? Apakah pernah Bapak lakukan di kelas ini? Ya. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Ada? Ini contoh apanya? Kegiatannya. Baru sebagai teman. Ada Bapak lakukan? Ya. Pemantau? Ya. Manajer? Manajer? Ada ya? Ada, Pak. Iya, Bapak bertindak sebagai apa? Yang selalu apa? Bertanya. Mengingatkan, ya. Kemudian apa? Mengarahkan, ya. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan di sekolah. Jadi yang mana guru harus apa? Di posisi apa? Ini paling baik di manajer. Ya, lanjut. Ya. Baru dilanjutkan, jawabkan. Lanjut. Ya, lanjut. 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 Ah, ini. Yang ketiga, restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah yang harus kamu lakukan sebagai seorang siswa. Kembali pada jati diri dengan apa? Memahami apa? Kesalahan pada diri sendiri dan bisa berbuat yang lebih baik. Ya, lanjut. Ya, ciri-cirinya ada 9. Coba Putri baca. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini ya. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya, inilah yang harus kamu lakukan. Ada 9 ciri ya. Pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Antara hubungan yang negatif jadi positif. Kemudian tawaran bukan paksaan. Artinya yang mengapakan diri kamu sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain atau guru. Menuntut melihat pada diri sendiri ya, ke dalam. Artinya kamu yang merasa sadar bahwa apa yang kamu lakukan salah. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya ada dari diri kamu bahwa kamu itu harus berubah, harus menjadi yang lebih baik. Itu adalah salah satu kebutuhan dasarmu. Lalu restitusi adalah cara yang paling baik, jelas. Ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter apa? Karakter adalah diri kita. Restitusi fokus pada solusi. Ya, solusi itu apa? Jalan keluar. Kira-kira kalau kamu lakukan ini, dampaknya apa? Akibatnya apa? Baik tidak? Baik. Kalau baik berarti apa? Bisa dilakukan. Ya. Baru restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jelas. Artinya kalau kamu salah, kembalilah pada hakikatnya sebagai seorang siswa yang baik. Pada kelompok yang baik harus pada yang baik. Lanjut. Nah, ini apanya? Segitiganya. Ya. Nah, tindakan yang harus dilakukan apa? Yang pertama ini menanyakan keyakinan. Ya, pertanyaannya ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Berarti nilai dari kesepakatan kelas yang dibuat. Baru kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, menjadi orang apa nanti setelah berubah? Ya. Lalu yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Ini kalimat tanyanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, pasti ada alasannya, jawab. Ya. Baru adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kalau terlambat, kira-kira bagaimana cara efektif supaya nggak terlambat? Iya, apa lagi? Pergi lebih awal. Pergi lebih awal, apa lagi? Jangan gadang, cek kendaraan pada malam hari, mana yang kurang, ya. Oke, baru stabilkan identitas. Nah, kalimatnya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jelas. Setiap orang pasti pernah salah. Nah, baru kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Artinya pasti ada orang lain yang pernah berbuat kesalahan kamu. Lanjut. Ya, baca dulu si apa? Lagi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap pada dirinya. Nah, apa yang dilakukan dulu ini? Ya, silakan baca. Ibu berkata, membuat salah satu itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Iya. Akan dilakukan dulu ini. Nah, masih sebatas hukuman, ya kan? Bukan pada penggunaan segitiga restitusi. Ya. Inilah kalimat yang diucapkan seharusnya, ya, untuk menyelesaikan segitiga restitusi pada menstabilkan identitas. Lanjut yang kedua. Bapak baca apa? Tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu apa? Keterangannya. Validasi tindakan yang salah. Yang siswa validasi atau kebutuhan ini dia tidak melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya manusia tujuannya adalah validasi ini. Kamu awal juga mencoba dan belonging. Hal atau sesuatu. Guru berkata, kamu bisa melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu tetap berusaha dan menjaga sikap diri, tambahkan sikap yang lain. Kalau kamu belajar cara lain itu mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa kamu membutuh, apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Ya. Kalau ada pertanyaan sepertinya apa jawabannya? Saya bisa pilih. Kira-kira apa jawabannya? Buat satu orang ini. Kira-kira apa jawabannya? Kalau ada Bapak tanyakan seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa jawabannya? Hah? Hah? Bisa. Kenapa? Karena saya sadar bahwa iya, kalau saya lakukan akan lebih besar lagi kesalahan saya. Kali ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Karena disuruh. Hah? Karena disuruh oleh ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu terlambat tadi, mengapa kamu melakukannya? Kesiangan. Ya, kesiangan. Tapi kalau ini sadar bahwa kamu salah apa berarti? Hah? Tidak sengaja misalnya. Kenapa lagi? Iya, pas mau jalan apa? Ban kereta saya. Artinya dilakukan secara tidak Sengaja. dan lain-lain. Inilah validasi tindakan yang salah dalam tahap yang kedua, penggunaan segitiga restitusi. Lanjut. Ya. Baru kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Ini ada kebutuhan bertahan hidup ya, survival ya. Nah, kemudian ada penguasaan power,
Ya, sekali-sekali kita punya penguasaan, ada kebebasan, ya, kesenangan dan cinta kasih. Di antara lima ini mana yang sudah dipenuhi? Sudah dipenuhi oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Ada? 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 Sudah tercukupi? Iya, alhamdulillah. Bertahan hidup misalnya dengan apa? Makan, hidup, penguasaan, power. Nah, belajar, kan gitu kan? Apa lagi? Sebagai anak diperhatikan, baru kebebasan. Hah? Yang punya HP, bisa berkendaraan, kebebasan. Kesenangan. Apa? Main, bermain, apa lagi? Kalau hari Minggu bisa refreshing. Ya. Baru kita kasih. Ya pastilah sebagai anak pasti disayangi oleh orang tua. Lanjut. Yang ketiga tadi, ya, keyakinan kelas yang ketiga tadi. Sebelum kebutuhan dasar manusia, ada yang ketiga menanyakan keyakinan. Inilah pertanyaannya. Nah, jadi misalnya kalau terlambat, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Berarti apa tadi? Disiplin, tertib. Jadi menanyakan keyakinan adalah proses tiga restitusi yang ketiga. Baru masuk kebutuhan dasar manusia. Dan satu, bertahan hidup. Dua, bukan kembali tadi. Dua, penguasaan. Tiga, lima, ya. Lanjut. Ya, balik, lanjut lagi. Lanjut. Ya, ini ada kelompok mempraktikkan kesepakatan kelas sudah kita buat, membuat keyakinan kelas, membuat pengaduan tindakan, praktik menyelesaikan kasus di video. Ya, lanjut. Iya, demikian mengenai budaya positif yang Bapak paparkan, mulai dari apa tadi? Disiplin, kemudian apa? Keyakinan kelas, baru ya, kesepakatan, baru segitiga restitusi, dan yang terakhir kebutuhan, iya, kebutuhan dasar manusia. Demikian paparan Bapak, terima kasih atas segala perhatian. Jika ada pertanyaan silakan, atau ada yang ingin memberikan pernyataan satu orang, silakan. Atau ada pertanyaan? Ada? Silakan. Ya, silakan. Ada? Atau sudah paham? 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 Terima kasih, tepuk tangan untuk 11.